Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana lil iman. Asyhadu an la ilaha illallahur rahman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts lil insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa an, amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh peserta MPLS SMA Negeri 4 Cilegon, yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan rahmat dan limpah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang baik ini, marilah kita sekalian memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa tidak henti memberikan nikmat dan anugerah kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dan kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya adalah dapat melaksanakan kegiatan MPLS di tempat yang kita cintai ini. Salat ma'asalam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan rahmat dan keselamatan Allah limpahkan pula kepada kita sekalian, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Para peserta MPLS SMA Negeri 4 Cilegon yang Bapak hormati, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Haji Rahmatullah, dan setiap hari mengajar di SMA Negeri 4 Cilegon ini, yakni mengajar bidang studi agama. Mudah-mudahan perkenalan yang singkat ini akan menambah nilai-nilai kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Peserta MPLS yang Bapak cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Bapak untuk memberikan sedikit materi tentang iman dan takwa. Iman dan takwa adalah seperti dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak bisa kita tinggalkan. Iman ibarat yakni akar yang menancap kuat pada suatu pohon. Iman adalah ibarat pondasi dalam suatu bangunan. Tanpa adanya akar yang kuat, maka pohon akan mudah untuk roboh atau tumbang. Tanpa adanya pondasi, maka bangunan pun akan mudah untuk roboh. Peserta MPLS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna iman dan apa pentingnya iman bagi kehidupan kita? Iman yang berarti adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah membenarkan di dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan-keimanan yang lainnya, diucapkan dengan lisan, dan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bagian dari bentuk kita keimanan untuk memasuki gerbang keislaman kita. Wa amalun bil arkan, dan iman harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Peserta MPLS rahimakumullah, pada diri kita tentu kita dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing dengan membawa iman, insya Allah. Tetapi sejauh mana tingkat keimanan kita? Mari kita evaluasi bersama. Ulama mengatakan bahwa iman ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah iman taklidi, yang kedua adalah iman tahqiqi, dan yang ketiga adalah iman istidlal. Yang pertama adalah iman yang disebut dengan yakni iman yang pertama, yakni menunjukkan bahwa iman seseorang adalah dengan
meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perkataan ulama tanpa disertai dengan pembuktian atau dalil. Itulah iman yang pertama yang mempunyai tingkatan sehingga iman yang paling lemah. Peserta MPLS yang dirahmati Allah, iman yang semacam ini adalah hanya dia mengikuti keimanan itu karena biqaulil ulama, karena perkataan ulama, perkataan guru. Dia tidak tahu apa dalilnya, apa dasarnya. Sehingga iman yang seperti ini adalah tidak aman daripada bentuk keraguan-raguan, goncangan di dalam keimanannya. Peserta MPLS yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah iman tahqiqi. Kalau tadi yang pertama adalah yakni iman yang disebut masih terdapat keraguan-raguan, maka yang kedua adalah yakni iman tahqiqi. Apa itu iman tahqiqi? Iman tahqiqi adalah yakni mengikat hati kita dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengikat hati kita dengan keimanan yang sekiranya jika para ilmu, para guru, para ulama, para orang-orang yang memiliki ilmu itu berbeda pendapat, maka keimanan kita tidak akan tergelincir, tidak akan lepas. Peserta yang dirahmati Allah, maka pada keimanan yang kedua ini satu tingkat lebih tinggi daripada keimanan yang pertama. Jadi keimanan yang sudah lebih kuat terpatri di dalam hatinya, sehingga jangankan yakni dipengaruhi oleh temannya, maka kalaupun dia melihat gurunya yang berbeda pendapat, maka keimanannya tidak akan terlepas. Peserta MPLS yang dirahmati Allah, maka sering kita melihat ketika kalian yakni melihat satu bentuk, yaitu ajaran agama, pengetahuan agama. Kata ustadz ini pendapatnya seperti ini, kata ustadz itu pendapatnya seperti itu. Pak, saya bingung, kok ustadz yang ini dengan ustadz yang itu berbeda, guru yang ini dengan guru yang itu berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan kita masih lemah, keilmuan kita masih lemah. Orang yang punya keimanan yang kuat, maka biarpun melihat para guru, para ustadz, para pendapat ulama yang berbeda, tetapi keimanannya tidak akan tergelincir. Karena sangat mungkin dan bisa jadi para ulama bisa berbeda pendapat, para guru bisa berbeda pendapat, karena mungkin mazhab yang diambil ada berbeda, jalan pemikiran yang mereka ambil dan berbeda, dalil yang mereka ambil juga berbeda. Kan itu maka perbanyak ilmu kita supaya keimanan kita lebih kuat. Yang ketiga adalah iman istidlali, yakni iman seseorang yang telah mengakar kuat terpatri di dalam jiwanya, disertai dengan pembuktian atau dalil-dalil yang kuat, sehingga dia akan mengetahui yakni segala bentuk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, serta akan mengetahui atas dasar siapa yang menciptakan itu semua. Anak yang dirahmati Allah, orang yang punya keimanan seperti ini jauh lebih tinggi lagi, lebih sempurna lagi keimanannya. Karena selain dia meyakini dalam hatinya yang kuat, dia tidak akan tergelincir oleh adanya yakni pendapat-pendapat guru atau teman yang berbeda, ajakan-ajakan orang lain yang tidak bermanfaat, tetapi dia juga mengetahui dalilnya, sandaran hukumnya, bahkan dia tahu apakah dalil ini kuat atau tidak, lemah atau tidak. Sehingga dengan keimanan itu maka dia akan mampu yaitu menanamkan suatu keyakinan bahwa setiap apa yang ada di muka bumi ini, setiap apa yang ada diciptakan di muka bumi ini
tentu ada yang menciptakannya. Ibarat kita melihat yakni fenomena alam. Kenapa alam ini ada? Maka orang yang iman secara istidlali adalah karena alam ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Maka dia mampu mengucapkan dalil itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Salah satu daripada dalil itu. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Peserta yang dirahmati Allah, maka pada tingkatan iman istidlali ini adalah keimanan yang sempurna, keimanan yang kuat. Dia mampu yakni meyakini bahwa adanya bangunan tentu kan ada yang menciptakan. Yang menciptakannya adalah manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat yakni sebuah kotoran ayam, karena tentu ada seekor ayam. Siapa yang menciptakan ayam? Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Peserta yang dirahmati Allah, karena itu maka hendaklah kita di dalam menanamkan keimanan ini tidak hanya kita taklidi, yakni hanya ikut-ikutan. Diajak teman yang baik ikut, diajak teman yang buruk juga ikut. Maka ini imannya adalah iman taklidi, iman yang masih ikut-ikutan. Iya, kalau diajaknya yang baik akan terbawa kepada kebaikan, tapi kalau diajak yang buruk maka kita akan celaka. Lebih baik lagi kita yakni meningkat pada keimanan yang kedua tadi, tahqiqi, tidak akan tergelincir. Bahkan yang lebih sempurna lagi, selain keimanan kita tidak tergelincir, maka istidlali, keimanan yang mampu menunjukkan bukti-bukti keimanan itu dengan dalil-dalil yang kuat. Karena itu maka insya Allah dengan kalian nanti akan belajar di SMA Negeri 4 ini, maka kita semua akan mempelajari bagaimana pengetahuan agama mampu kita tanamkan di dalam diri kita, baik tentang keimanan, tentang ibadah maupun tentang akhlak kita. Yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak juga ingin menjelaskan yakni tentang takwa. Ibarat dua semata uang yang tidak boleh dilepaskan satu sama lain, maka iman dan takwa harus selalu ada, berdampingan, beriringan. Kan seorang yang sudah ada keimanannya di dalam hatinya, maka harus dibuktikan dengan amal perbuatannya. Maka amal perbuatan itulah adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa juga adalah ittaqo, yattaqi ittiqo, yang berarti adalah menjaga diri, mengendalikan diri. Orang yang bertakwa maka adalah orang yang mampu menjaga dirinya, mengendalikan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Ada tiga tingkatan di dalam takwa. Yang pertama adalah takwanya seseorang yang mampu menghindarkan dirinya dari perilaku kemusyrikan. Dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Iman kepada Allah. Kalau ditanya, ini ibadah adalah pahala, ini perbuatan maksiat, dia tahu berdosa, tetapi masih tidak berdaya dengan segala perbuatan maksiatnya. Imannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang muslim atau mukmin semacam ini termasuk orang yang lemah keimanannya, yang harus kita hindari. Yang kedua adalah takwa dalam arti yakni dia mampu menjaga dirinya dari segala perbuatan dosa besar, ya. Perbuatan bebas dia hindari, perzinahan dia hindari, ya. Mabuk-mabukan dia hindari, mencuri dia hindari, karena itu adalah perbuatan dosa besar. Dan iman atau takwa yang paling besar, takwa yang paling sempurna adalah selain dia meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha melihat, juga dia mampu menjaga dirinya dari segala perbuatan yang termasuk dosa besar maupun dosa kecil.
maka sekecil apapun dosa maka harus dihindari, karena pada hakikatnya adalah kepada siapa kita berdosa maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasan siksa di neraka tidak ada yang kecil, tidak ada yang ringan. Sesungguhnya setiap balasan itu adalah sangat pedih. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita mampu mengambil hikmah, yakni menanamkan di dalam diri kita keimanan yang kuat, dan kemudian mampu untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dengan perjalanan takwa kita yang sempurna. Dengan demikian maka insya Allah orang yang beriman dan bertakwa akan dikuatkan segala langkahnya, akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan yakni langkahmu. Orang yang beriman dan bertakwa insya Allah akan senantiasa diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.